Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana juga Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, itu pula dengan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin teman-teman aktif jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan atau mengisi khutbah dengan tema menghargai waktu. Sebagaimana Allah sudah bersumpah dalam Al-Quran terkait dengan waktu. Allah berfirman, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, demi asar. Jadi asbab nuzul ayat ini bahwa suatu ketika ada orang Arab yang melewatkan waktu begitu saja, lewat
sampai Allah bersumpah menurunkan ayat yang mengatakan wal asr, demi masa akan waktu waktu innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi mana kalau tidak sebuah lamaan. Ada ulama mengatakan bahwa yang mana yang dimaksud dengan orang yang rugi, orang yang rugi itu adalah orang yang memang tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, palaku waktu perlu kita pahami bersama bahwa waktu itu akan terus terjalan. Umur kita ini terus bertambah, tidak akan mungkin kembali seperti anak-anak lagi. Sehingga waktu mesti kita harus manfaatkan dengan baik. Kalau orang Arab mengatakan al-waktu as-sayf, waktu itu bagaikan pedang. Kepada nasi pedang ini, yang pedangnya koidi, dia boleh manfaatkan, mengatainya manfaatkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Orang yang rugi adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya lewat begitu saja. Kita disampaikan untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, tidak dilaksanakan. Kita menunda-nunda waktu. Bahkan sering kita berpikir bahwa sana yang bersama Allah. Saya ini masih sehat, saya ini masih muda. Padahal kita tidak tahu bahwa umur kita tidak ada yang tahu. Umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tanpa memandang bahwa kita ini masih muda atau masih sehat. Oleh karenanya selagi kita diberikan waktu, sering juga terjadi bahwa biasanya nanti Ramadan yang akan datang baru saya akan memperbaiki ibadah saya. Ramadan yang akan datang itu bukan Ramadan yang datang kembali, Ramadan yang lalu bukan. Ramadan yang lalu itu sudah lewat dan itu sudah membawa amalan kita, kebaikan kita, perbuatan kita di dalamnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan yang akan datang itu belum tentu kita dapat. Kalau kita dapat, maka kita dapat belum tentu kita sehat. Karena tidak ada jaminan kita dapat di Ramadan yang akan datang. Sehingga selagi kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal kebaikan, masih diberikan umur yang panjang, jangan kita sia-siakan. Masih diberikan kesehatan kita, sehingga terkadang ada baru kita melihat bahwa begitu manfaatnya, begitu bagusnya ketika kita sehat. Ya, kita melihat orang yang sehat itu ketika kita dalam keadaan sakit. Sehingga kata Imam Syafi'i, ya, as-sihhatu tajir. Sehat itu katanya sebuah mahkota. Setiap mahkota ala ru'usil as-sihhah, kemudian diletakkan di atas kepala orang yang sehat. Ya, mahkota itu ditaruh senang, udunna atau sehain, wala yara ila lain, dan tidak bisa, tidak ada yang bisa melihatnya ila lain kecuali orang yang sakit. Jika kamu lebih dari mahkota kecuali tahu malah saya, maka baru terkadang kita sadari bahwa ini apa pada tahu dari itu sehat, bendeng sehat, kalau kamu sempanya, bendeng sehat, kalau kamu dirinya. Padahal waktu dia sehat, waktu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menghiraukan semuanya. Baru dia sadari bahwa
yang dimaksud dalam Al-Quran innal insana lafi khusr adalah orang yang melewatkan begitu saja waktu tanpa memanfaatkannya. Kemudian lanjutkan ayat Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu yang mana? Orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Nabi kau pasona pengelolaan ada diri sebagai digantang disangka diri. Wa amil sholihat, orang yang melaksanakan amal kebaikan. Ya, tawakal dikau resmi amal apa dici. Karena ternyata kalau kita nantinya sudah meninggal, kata ulama kita bahwa semua orang ternyata menyesal. Apa yang disesali ternyata orang yang melaksanakan amal kebaikan juga tidak menyesal. Tahu mereka pahala masa sekali, jadi pahala masa sekali, tidak ada pahala juga masa sekali ya. Dan itulah yang diilustrasikan dalam sebuah kisah. Ada seorang ulama, ada juga yang dikatakan seorang wali. Ulama ini memerintahkan 3 santrinya masuk ke goa. Dan apa negara kita sedih-sedih nak kau, nak padangi santri nak berkena, antara mulai goa ini dia karungi pendegi di sebelah sabab batu dari goa tersebut. Ada santri yang baku, ada santri mengatakan biasanya guru tak suruh pasti angka barangkah. Ada juga santri hanya sekedar mengukurkan kewajiban perintah. Ayat penting kan karena diri itu dia sudah mati di tanah kosong. Ada juga santri sama sekali dia tidak ada yang dia bawa. Dia mengatakan ayah kebutuhan tertinggi tidak sebab mata dia bawa di diri. Mereka kebetulan sepuluh saliun. Apa yang terjadi setelah bangkit dari goa, dipanggillah dari ulama ini. Sisanya disuruh buka ia karena yang pertama disuruh yang mereka yang berdiri mega, namun kaya hasil ternyata tanya batu-batu biasa seorang terunta. Batu tersebut adalah emas. Ulama mana di sana? Nasa sekali dalam PDW negeri seni ulama di sana di mega putih, mega pasti putih. Ini artinya bahwa ilustrasi kehidupan kita dari kemarin ke maju banyak orang yang melaksanakan amal kebaikan dan tetap menyesal. Tetap dia mengatakan pendek ini sedang terdewi memakai banyak pahala ini utama-tama itu pahala. Pendek ini sedang begini rasanya begini amal yang didapat. Dia kan beserta dirinya. Ya, tapi itu tidak bisa lagi kita lakukan dan dia tetap menyesal padahal dia tidak tinggi. Yang setengah juga seperti itu. Seandainya bisa menangani pulau, bisa menangkan gubernur bisa menangkan bersama kaki baru. Tapi dia hanya sekedar membawa sekedarnya saja. Begitu juga kehidupan kita. Terkadang nantinya kita akan menyesal juga bahwa ternyata BDG bisa menjadi mega pada pahala. Bukan hanya kewajiban saya lakukan, tapi amalan-amalan yang lain termasuk sunnah-sunnah Rasulullah. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting bukan di masa panjang, bukan di masa panjang tanpa dia kita melakukan lagi amalan-amalan yang lain. Itu juga menyesal. Ya. Dan juga sama sekali tidak ada apa-apa, sangat menyesal. Bahkan ada dalam beberapa katakan dia meminta kembali ke dunia untuk melaksanakan amal kebaikan. Tapi tidak ada lagi waktu. Ya tidak akan bisa diputar lagi waktu seperti yang kita sekarang ini. Di negara lalu disuruh menerima dirinya, sehingga kita ya minta yang tahu pakai uang. Ketika kasih tahu kesempatan tangan ini, ada kesempatan untuk namanya yang bantu diri akan tetap kata ulama ini. Dia mengatakan bahwa tidak ada lagi kesempatan yang saya berikan dan saya berikan kesempatan tadi, tapi kesempatan itu Anda sia-siakan. Maka kau jangan nasib kehidupan ilmu ini
sehingga tak perlu kita bahwa ketika kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kalau orang itu tidak melakukannya, maka setidaknya yang mengajaknya itu sudah mendapatkan kebaikan. Aku apa namanya? Aku diajak kita ya reopi tahu untuk dikau DC, narik boyer tahu dia dan dikau DC ini setidaknya ia tahu seorang dan untuk di DC. Tetapi kalau kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kebenaran, kemudian orang ini ternyata dia melakukannya dan juga orang ini juga menyampaikan kepada orang lain, maka ini akan kita dapatkan banyak pahala meskipun kita ini nantinya sudah tidak ada lagi. Nasabah ini nasabah tahu umpamanya, atau ia tahu yang dia mengajari ternyata dapat meskipun kita sudah tidak ada lagi, kita tetap mendapatkan banyak pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Tidak ada salahnya, tidak ada yang mengajak orang untuk kebaikan. Nah, saya DC ini barisan yang dari Bugau, ya DC sendiri di Bugau, ya semua akan cerita ini apalagi dia. Maka DC ini selalu kita sebutkan masalah, namun semua DC ini kamu tidak digaui. Maka dia ini dengan semua kita saja dia ini dia semua ini kamu top digaui, kamu top digaui. Maka kebaikan itu kita selalu sebutkan. Kemudian dia terakhir bertawassul bisabr, berpesan kepada dalam sabar, ya sabar kita boleh jadi, ya perintah Allah tidak akan mungkin kita lakukan kalau bukan kesabaran. Maka dari itu kesabaran itu terbagi tiga, ada disebut dengan as-sabr ala ta'ah, bersabar dalam ketaatan. Dalam arti bahwa sabar kita terhadap angkatan pasrah Allah Ta'ala, taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan dengan sabar. Itu disebut dengan as-sabr ala ta'ah. Kemudian ada pula disebut dengan as-sabr ala ma'siyah, bersabar dalam kemaksiatan. Terkadang kita melihat kemaksiatan di luar, tapi terkadang kita ingin juga melakukan, tapi kita sabar menahan itu juga disebut dengan sabar. Kemudian as-sabr ala musibah, bersabar dalam musibah, terhadap musibah. Sabar ya mulai pencobaan Allah Ta'ala. Kalau kita bersabar menghadapi cobaan, ya sehingga